Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 685 Raja Hiu Laut. Halo Raja Hiu Laut. Tang San mengangguk ke sisi lain. Raja Hiu Laut memandang Tang San dengan mata cerah, dan berkata, bisakah kamu menyelesaikan wabah laut? Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga tidak tahu, tapi aku bisa mencoba yang terbaik. Raja Hiu Laut memandangnya dengan mata dingin, dan berkata, sebaiknya kamu melakukannya, jika tidak, manusia kecil sepertimu yang berpura-pura menjadi utusan Dewa Laut lebih cocok untuk makanan penutupku. Tang San memandangnya dengan tenang, tidak marah karena kata-katanya, mengapa kita tidak bertaruh, bagaimana jika aku bisa melakukannya? Mata Raja Hiu Laut berfluktuasi, jika kamu bisa menyelesaikan wabah laut, bagaimana jika aku mengenalimu sebagai utusan ilahi? Tang San berkata dengan acuh tak acuh, jika aku memecahkan wabah laut, di tahun depan, kamu akan menjadi tungganganku di lautan biru yang tak berujung. Jika aku tidak bisa melakukannya, terserah kamu. Mata Raja Hiu Laut langsung meledak dengan keganasan, dan paksaan yang kuat tiba-tiba menekan ke arah Tang San. Ini adalah generasi raja, dan klan Hiu Laut adalah keberadaan yang sangat ganas di Laut Biru yang tak berujung, kecuali klan yang kuat seperti klan Naga Laut dan klan Raksasa Laut, yang tidak berani mereka provokasi, mereka hampir merajalela. Itu adalah musuh alami hampir semua makhluk laut, bagaimana tidak marah ketika Tang San bahkan mengatakan bahwa dia ingin menggunakannya sebagai tunggangan. Tetapi pada saat ini, sedikit cahaya keemasan tiba-tiba menyala di dahi Tang San, dan garis emas menjadi jelas. Kesadaran dewa yang aneh tiba-tiba dilepaskan, dan itu tidak terlalu kuat, tetapi semua makhluk laut yang hadir merasakan bau yang sangat menyengat. Ada banyak makhluk laut yang hadir, yang semuanya tersusun dalam ras yang berbeda dan melepaskan energinya sendiri. Digunakan untuk melawan apa yang ada di kejauhan. Pada saat ini, ketika mereka merasakan aura yang datang dari belakang mereka, satu persatu, semangat mereka langsung terangkat, dan dalam sekejap, bahkan ada perasaan diberkati, dan napas yang dikeluarkan dari tubuh mereka menjadi jelas lebih kuat. Di bawah pengaruh indera Dewa Emas ini, kekuatan yang dilepaskan oleh Raja Hiu Laut melunak secara alami, menyapu tubuh Tang San. Saat berikutnya, tubuh Tang San telah bangkit dari punggung Elder Walrus, dan perlahan terbang ke udara. Keluar dari laut, aura Tang San naik lagi, Jin membangkit, dan baju besi emas langsung menutupi seluruh tubuhnya, mendorong tubuhnya menjadi seberkas cahaya keemasan, yang langsung naik ke ketinggian 100 meter. Segera setelah itu, di belakangnya, cahaya putih juga melesat ke langit, berubah menjadi seorang pemuda tampan berjubah putih, tetapi dengan ekspresi garang di wajahnya. Orang yang berwujud manusia ini secara alami adalah Raja Hiu Laut. Pada saat ini, ada ekspresi ketidakpastian di matanya. Tepat ketika Tang San melepaskan aura indera ilahi, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia sedang terpengaruh. Perasaan itu menjadi lebih kuat, dan hal yang paling aneh adalah dari perasaan itu garis keturunan yang tidak berubah sejak pertama kali memasuki level Raja Iblis Besar, jelas memiliki fluktuasi yang lebih kuat. Itu keluar tepat setelahnya, hanya untuk melihat bagaimana Tang San menghadapi wabah laut. Ungu besar berbintik-bintik, di area laut di depan. Melihat sekeliling, air yang seharusnya jernih tercemar berkeping-keping. Boneka sejumlah besar makhluk laut mengambang di permukaan laut dan terus membusuk. Itu akan menyebar lebih cepat jika bukan karena lingkaran cahaya biru yang menghalangi tepinya. Wabah laut, tidak diragukan lagi bahwa laut berbintik-bintik ini adalah wabah laut. Warna utamanya adalah ungu, kuning dan hijau, penuh dengan keheningan yang tiada dan rasa yang suram. Sepintas, wabah laut ini tidak dapat melihat batasnya. Aku tidak tahu berapa mil laut yang membentang, dan aku tidak tahu berapa banyak nyawa yang tiada bersamanya. Sebagai dewa laut, melihat pemandangan ini, hati Tang San berdenyut. Dia tiba-tiba berbalik dan melihat ke arah benua Falan. Di matanya, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih dingin. Ketika dia benar-benar melihat wabah laut, dia lebih yakin dengan tebakannya. Karena di mata hati nuraninya, wilayah laut di depannya hanya memiliki kemalangan yang tak ada habisnya. Ini adalah wilayah laut terkutuk. Di bidang penglihatannya, kutukan yang kuat benar-benar gelap. Tang San mengepalkan tangannya tanpa sadar. Demi kekuatan monster dan roh, dan untuk Zhongling Yuxiu dari benua Falan, apakah dia harus mengorbankan makhluk lain di seluruh planet?
Betapa egois dan kejamnya ini. Sungguh benua Falan, sungguh istana leluhur. Pada bintang Falan yang awalnya sangat kaya ini, bukan hanya manusia yang menderita, tetapi juga semua ras selain monster dan roh. Menghadapi situasi seperti itu, bagaimana dia bisa bertahan? Mengambil langkah ke depan, sosok itu berkedip, dan Tang San sudah bergegas ke laut berbintik-bintik di depan mereka. Suara itu juga keluar, "Jangan ikuti." Raja Hiu Laut, yang terbang dan mengikutinya, tertegun sejenak. Dengan kepribadiannya yang sembrono, tidak mungkin untuk mematuhi perintah siapapun, tetapi ketika mendengar kata-kata Tang San, ia tidak tahu mengapa. Ada perasaan bahwa itu harus diikuti. Itu juga bisa merasakan rasa sakit dan kemarahan Tang San dari hatinya. Jadi, itu benar-benar berhenti tanpa sadar. Ketika bereaksi pada saat berikutnya, merasakan mengapa berhenti, dan hendak menindaklanjuti lagi, ia melihat tubuh Tang San menjadi lebih cerah. Cahaya keemasan yang indah tiba-tiba meledak dari Tang San. Pada saat itu, cahaya keemasan yang menyilaukan bahkan membuat orang kuat seperti Raja Hiu Laut menyipitkan matanya. Dalam cahaya keemasan itu penuh dengan rasa yang luas, dan memiliki keagungan yang tak ada habisnya. Kemarahan yang dirasakannya sebelumnya, pada saat ini, mekar tanpa syarat. Sepertinya kemarahan laut meningkat, lebih seperti tekanan dari kekuatan surgawi, dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan kesadaran pihak lain lebih rendah darinya sendiri, tetapi pada saat ini, ada perasaan tidak mampu untuk bersaing. Cahaya keemasan di tubuh Tang San menjadi lebih kuat, dan di dahinya, pola cahaya Trisula Dewa Laut meledak menjadi kemegahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di atas, langit mulai gelap dalam sekejap. Di bawah keadaan penggunaan penuh kesadaran Tang San, bencana gunturnya pasti akan muncul. Tetapi pada saat ini, tangan kanan Tang San menekan di antara alisnya, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, lapisan aura hitam dan putih tiba-tiba mekar keluar, membuat langit yang suram itu mandek sesaat. Baik dan buruk, Tang San menggunakan kekuatan domainnya untuk sementara menipu langit. Detik berikutnya, dia sudah memiliki Trisula emas ilusi di tangannya. Mata Tang San memancarkan cahaya keemasan, dan dengan tangan kanannya dia mengangkat Trisula emas tinggi-tinggi di atas kepalanya. Tiba-tiba, laut mendidih. Pada saat dia mengangkat bayangan Trisula Dewa Laut, apakah itu laut berbintik-bintik yang ditutupi oleh wabah laut atau samudra biru tak berujung yang dijaga oleh banyak klan laut, semuanya mendidih dalam sekejap. Ombak membubung ke langit dan berubah menjadi ombak besar setinggi 100 meter. Ini adalah kemarahan Dewa Laut, dan itu berasal dari emosi terkuat di hati Dewa Laut. Di laut, klan laut yang menghalangi wabah laut hanya merasakan kemarahan yang kuat meledak di hati mereka, dan mereka merasakan emosi yang datang dari bagian terdalam laut dan berasal dari seluruh lautan. Darah di masing-masing dari mereka mendidih dengan hebat, dan aura mereka sendiri meningkat dengan cepat. Mereka secara tidak sadar mengangkat kepala mereka dan mengintegrasikan kemarahan mereka ke langit, memicu kemarahan darah mereka. Raja Hiu Laut tercengang melihat bahwa di laut biru yang tak berujung, cahaya biru kecil mulai naik ke langit, terus-menerus menyatu dengan bidang emas. Dan warna emas itu benar-benar menerangi langit dalam waktu singkat ini, menghilangkan langit aslinya. Dan pria yang memegang Trisula, cahaya keemasan di tubuhnya menjadi semakin terang, dan cahaya pada Trisula emas di tangannya juga menjadi semakin kuat. Solen 5 chapter 686 memurnikan samudra biru, bersatu. Di bawah cahaya keemasan yang menyilaukan, lautan berbintik-bintik di bawah mulai berubah, ombaknya juga mengerikan, tetapi tampaknya arus udara berbintik-bintik yang tak terhitung jumlahnya mengepul, dan secara bertahap berubah menjadi ketiadaan di bawah penerangan cahaya keemasan. Tidak ada keberadaan yang dapat mencemari laut. Suara sedingin es Tang San bergema di langit, dan cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari ekor Trisula Dewa Laut di tangannya, langsung menembus ke dalam wabah laut yang kotor. Tiba-tiba, segala sesuatu di sekitarnya, apakah itu langit atau lautan, berubah menjadi emas dalam sekejap. Emas cemerlang. Kesadaran spiritual Tang San sendiri dengan cepat dikonsumsi, tetapi pada saat ini, dia tidak keberatan. Setelah datang ke dunia ini adalah pertama kalinya dia melepaskan kesadaran ilahinya tanpa syarat kecuali demi Mei Gongzi. Bahkan jika dia akan lebih ditakuti oleh Plain karena ini, dia tidak akan pernah menyesalinya. Sebagai Dewa Laut, jika dia bahkan tidak bisa melindungi laut, maka kualifikasi apa yang dia miliki untuk menjadi dewa seperti itu? Polusi wabah laut memudar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan bahkan ada sisa-sisa jiwa yang mengambang di permukaan laut.
Sisa-sisa yang lemah bahkan bukan cahaya kunang-kunang, ada yang berdiameter lebih dari 1 meter. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah sisa-sisa kehidupan laut yang tiada karena wabah laut. Tetapi pada saat ini, jiwa mereka yang tersisa tidak lagi kotor, dan di bawah rendering lingkaran emas, mereka juga berubah menjadi warna emas yang jernih. Mereka perlahan terbang, bergabung menjadi sosok emas di udara, dan bergabung menjadi cahaya keemasan tanpa ragu-ragu. Seolah-olah hanya dengan cara ini mereka dapat menemukan Redemption Organization sejati. Tang San belum mencapai tingkat dewa. Dengan kekuatannya, bisakah dia menyelesaikan pemurnian wabah laut yang begitu luas? Dia tidak bisa. Dia tidak memiliki kekuatan seperti itu. Namun, dia adalah dewa laut, pemilik laut, dan inilah domainnya. Sisa-sisa jiwa itu, kekuatan keyakinan, adalah sumber kekuatannya. Napasnya tidak dilemahkan oleh pelepasan penuh kesadaran spiritualnya, tetapi terus-menerus dibangkitkan, terus-menerus mencakup area yang lebih luas, memurnikan bagian bawah wabah laut. Perawakannya juga semakin besar, dan dia secara bertahap mencapai ketinggian 100 meter, seperti raksasa emas, bahkan lebih seperti kedatangan dewa laut yang nyata, sehingga wabah laut yang kotor dengan cepat memudar. Raja Hiu Laut ditangguhkan di langit, menyaksikan pemandangan ini diam-diam, mata aslinya yang garang penuh kejutan. Adegan ini sangat membekas di benaknya, dan ia tahu bahwa itu tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya. Wabah laut adalah bencana besar bagi semua ras di Samudra Biru yang tak berujung. Pada tingkat kultivasinya saat ini, wabah laut tidak dapat melukainya, tentu saja, tetapi hanya dapat menyaksikan klannya yang lemah dimusnahkan dalam wabah laut dan tidak ada cara untuk menghentikannya. Dan pada saat ini, manusia inilah yang mengaku sebagai pewaris dewa laut yang telah benar-benar memurnikan wabah laut, dan bahkan makhluk laut yang tiada. Ini belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh Samudra Biru yang tak berujung. Pada saat ini, tidak ada lagi keganasan di hatinya. Hanya terasa bahwa darah dingin yang semula di tubuhnya telah menjadi sangat panas dan mendidih dengan hebat, dan dilepaskan tanpa syarat. Dengan napasnya sendiri, dia melepaskan kekuatan darahnya sendiri dan bergabung menjadi cahaya keemasan, membantu dia. Bahkan Raja Hiu Laut, Raja Iblis hebat, terinfeksi saat ini, belum lagi makhluk laut lainnya. Pada saat ini, di Samudra Biru yang tak berujung ini, kita bersatu. Semua kekuatan mengembun menuju sosok emas. Air laut yang kotor berangsur-angsur kembali menjadi biru. Esensi tulang dalam cahaya keemasan digabung menjadi kekuatan dewa laut emas, dan kemudian kembali ke laut di bawah pengaruh kekuatan dewa laut, menjadi bagian dari pemurnian lautan. Mereka kembali ke pelukan laut, dan setiap kekuatan jiwa terintegrasi dengan laut. Tetua Walrus telah mencapai permukaan laut di beberapa titik, dan dia menangis sambil melepaskan kekuatannya. Dapat merasakan bahwa setelah klan laut tiada yang tak terhitung jumlahnya telah dimurnikan, mereka penuh dengan kegembiraan dan pelepasan dari sumbernya, dan dapat merasakan bahwa Samudra Biru tak berujung yang awalnya sakit parah penuh dengan kehangatan dan kenyamanan dalam pemurnian. Kesadaran Tang San terus-menerus terkuras, dan dia terus-menerus pulih di kota persatuan, dan wabah laut di bawahnya terus-menerus berkurang. Di bawah bimbingannya, kekuatan klan laut bersama-sama menghilangkan nasib buruk, memurnikan kematian, dan hidup kembali. Laut ini bersih. Nasib buruk terus-menerus menghilang, tetapi suasana hati Tang San tidak santai. Semua nasib buruk ini berasal dari kebalikan dari keberuntungan. Ketika Gunung Suci Tianhu di Istana Leluhur menyerap sebagian besar keberuntungan dari seluruh bintang falan, bagaimanapun juga, nasib buruk akan tetap muncul. Dia bisa menyelesaikan masalah di depannya, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan semua kesialan. Ini adalah aturan plain. Kecuali jika keberuntungan yang kental di Istana Leluhur tersebar, adalah mungkin untuk menyeimbangkan keberuntungan di planet ini, sehingga wabah malapetaka yang merugikan ribuan nyawa tidak akan terjadi lagi. Klan Rubah Surgawi. Sungguh klan Rubah Surgawi, ini mungkin ras yang paling tidak pantas di dunia. Untuk kepentingan egois, kemuliaan kedua ras ditukar dengan bencana yang tak terhitung jumlahnya dari ras lain. Betapa egois dan kejamnya ini. Trisula Dewa Laut Ilusi terlempar dari tangan Tang San, berubah menjadi lingkaran cahaya emas yang menyebar ke kejauhan, bintik-bintik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mengikuti lingkaran cahaya emas, dan semakin banyak titik cahaya bergabung ke dalamnya ke segala arah, dengan cepat memurnikan daerah yang diselimuti wabah laut di seluruh laut. Dan cahaya keemasan di tubuh Tang San dengan cepat memudar, dan tubuhnya juga jatuh dari langit, menuju laut. Di bawah bimbingannya, dengan fokus pada kekuatan Dewa Laut, dan memadatkan kekuatan keyakinan dan klan laut,
pemurnian wabah laut tidak lagi menjadi masalah, itu adalah pemurnian upaya bersama banyak klan laut, bukan dia. Dengan kekuatan pribadinya, itu sama sekali tidak mungkin. Namun dengan daya tariknya, semuanya bisa berjalan lancar. Sosok putih besar tiba-tiba muncul di bawahnya, mengambil alih tubuh Tang San. Itu adalah Raja Hiu Laut yang telah bertransformasi kembali menjadi hiu putih besar. Tang San tidak lemah karena esensi sebelumnya, kekuatan keyakinan dari banyak makhluk laut dibuat untuk kesadaran dewa yang telah dia konsumsi. Dia tidak berani terus mengikuti masa lalu, karena awan yang merampok di langit yang telah dibutakan sebelumnya memiliki kecenderungan untuk mengembun kembali. Memaksanya untuk membubarkan kekuatan dewa laut. Kekuatan klan laut sendiri disertai dengan bimbingannya sendiri untuk terus memurnikan wabah laut, meskipun kecepatannya akan relatif lambat, tetapi itu pasti dapat berlanjut. Utusan dewa, Penatua Walrus juga datang ke depan saat ini, dan tubuh besar itu langsung membungkuk ke Tang San. Sial, utusan dewa apa? Suara marah Raja Hiu Laut terdengar, dan gelombang kejut meledak dari tubuhnya, yang secara langsung meniup Tetua Walrus. Penatua Walrus memandang Raja Hiu Laut dengan kosong, dan suara Raja Hiu Laut penuh dengan kebanggaan. Dia adalah Dewa Laut, penguasa Laut Biru tak berujung yang telah diberikan dewa kepada kita. Dia adalah generasi dewa yang membantu kami yang putus asa. Kalian semua, sampah, bahkan Lord Sagot tidak mengenalinya sebelumnya, itu hanya sampah di antara sampah. Lord Sagot, selama kamu mengucapkan sepatah kata pun, aku akan segera mencabik-cabiknya dan memberikannya kepadamu sebagai makanan. Walrus kaya akan lemak dan enak. Tang San terdiam beberapa saat, kamulah yang ingin memakannya. Penatua Walrus tingkat dewa pasti cukup menarik bagi Raja Hiu Laut. Orang-orang laut harus hidup berdampingan secara damai. Tetapi Raja Hiu Laut berkata dengan acuh tak acuh, yang kuat memakan yang lemah, dan yang lemah adalah makanan bagi yang kuat. Jika tidak, bukankah yang kuat akan tiada kelaparan? Soul Land 5 Chapter 687 Utusan Dewa Louis. Tang San tidak ingin adu mekanik dengannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, oke, wabah laut di daerah ini telah dimurnikan, dan tidak akan lama sebelum benar-benar hilang. Aku juga mungkin tahu bagaimana wabah laut datang dan harusnya ada cara untuk menyelesaikan masalah. Aku akan kembali dulu. Tidak masalah, kemana kamu ingin pergi? Kata Raja Hiu Laut segera. Tang San tidak bisa menahan senyum, apakah kamu benar-benar ingin menjadi tungganganku? Raja Hiu Laut berkata tanpa ragu, itu perlu. Hanya aku yang memenuhi syarat untuk menjadi tungganganmu. Ini kehormatanku. Tang San berkata, mari kita kembali ke Pulau Bulan Sabit dulu. Lalu aku ingin menjelaskan beberapa hal kepadamu, terutama bagaimana cara mengatasi wabah laut. Pulau Bulan Sabit, di mana itu? Raja Hiu Laut bertanya dengan curiga. Penatua Walrus buru-buru menjelaskan beberapa kata, dan Raja Hiu Laut segera mengerti. Oke, kalau begitu ayo pergi sekarang. Oke, dengan persetujuan Tang San, Raja Hiu Laut bergoyang dan bergegas keluar dalam sekejap. Sinar cahaya putih melindungi Tang San, dan sosok Raja Hiu Laut seperti sambaran petir putih di laut. Dia tidak tahu berapa kali lebih cepat dari Tetua Walrus sebelumnya, dan langsung pergi ke Pulau Bulan Sabit. Mereka kembali ke Pulau Bulan Sabit dalam waktu kurang dari 1/10 waktu. Ketika mereka menuju tempat wabah laut, Tang San tidak bisa menahan nafas diam-diam. Raja Hiu Laut ini benar-benar cocok sebagai tunggangan. Di Laut Biru yang tak berujung, teleportasi spasial sebenarnya tidak terlalu berguna tanpa koordinat tetap, karena jika salah satu tidak baik, kamu tidak akan tahu kemana arah teleportasi. Ketika napas Raja Hiu Laut datang ke Pulau Bulan Sabit, klan Walrus di sekitarnya benar-benar ketakutan. Untungnya, Tang San melepaskan napasnya tepat waktu, yang membuat klan Walrus stabil, tetapi mereka masih menghindar jauh-jauh. Ini adalah musuh alami terbesar klan Walrus, bahkan Raja Walrus mungkin bukan lawan ini. Dan yang satu ini selalu terkenal ganas di Lautan Biru yang tak berujung. Ketika Tang San mendarat di Pulau Bulan Sabit, Raja Hiu Laut tidak segan-segan menjelma menjadi sosok manusia dan pergi ke pulau bersamanya. Melihat manusia yang bekerja, itu tidak bisa tidak menunjukkan rasa ingin tahu, ya dewa, apakah ini semua klanmu? Tang San mengangguk dan berkata, ya, umat manusia kita dianiaya oleh monster dan roh di benua Falan, dan sulit untuk bertahan hidup. Itu sebabnya aku harus membuka rute laut untuk menarik lebih banyak manusia ke pulau-pulau di atas laut, dan memberi mereka ruang hidup. Pulau Bulan Sabit adalah pemberhentian pertama. Raja Hiu Laut mengangguk dan berkata, begitulah. Jika ada sesuatu yang perlu kita lakukan, kamu dapat mengatakannya.
Di Samudra Biru yang tak berujung, selain dari naga tua dan beberapa orang yang mengganggu, kita benar-benar dapat melakukan segalanya. Merasakan kemarahan bandit yang memancar darinya, Tang San tidak bisa menahan senyum. Kamu dipanggil apa? Raja Hiu Laut berkata, namaku Louis. Louis, namanya benar-benar aneh. Raja Hiu Laut tersenyum dan berkata, ya, ini Louis, bagaimana, apakah namanya bagus? Mulut Tang San berkedut, dia benar-benar tidak berpikir ada yang baik. Kecepatan klan Hiu Lautmu hampir tercepat di antara klan laut, jadi aku akan menyerahkan kepadamu tentang mengusir wabah laut. Datangnya wabah laut ini sebenarnya berasal dari nasib buruk, dan itu adalah kedatangan nasib buruk ke lautan biru yang tak berujung. Setelah melihatnya dengan mata kepala sendiri hari ini, aku punya solusi. Satu-satunya hal yang benar-benar dapat memurnikan kesialan adalah kekuatan laut itu sendiri. Aku tidak dapat melakukan apa-apa karena aku belum sepenuhnya membangkitkan kekuatan Dewa Laut, tetapi hari ini, aku dapat mencapai pemurnian, tidak hanya dengan kekuatanku, apa yang aku lakukan sebenarnya adalah membimbing semua orang bersama-sama, bersatu sebagai satu, dan memusatkan kekuatan laut itu sendiri untuk memurnikan wabah. Aku akan membuat beberapa susunan, dan meninggalkan indera spiritualku di dalamnya. Ketika wabah laut muncul, selama ada orang kuat di atas tingkat dewa untuk memobilisasi indera spiritualku, aku dapat membimbing kekuatan klan laut untuk menyingkat menjadi satu. Bangun dan bersihkan wabah laut. Meskipun kecepatannya tidak secepat kunjungan pribadiku, pemurnian jelas tidak masalah. Yang terbaik adalah memulai pemurnian ketika wabah laut baru saja muncul, yang akan sangat mengurangi hilangnya klan laut dan hilangkan wabah laut. Pertahankan seminimal mungkin. Mendengar kata-katanya, mata Raja Hiu Laut tiba-tiba menjadi cerah. Kamu harus menyerahkan masalah ini kepadaku. Mulai sekarang, aku akan menjadi utusanmu. Tang San memandangnya dalam-dalam dan berkata, membersihkan wabah laut terkait dengan keselamatan seluruh samudra biru yang tak berujung. Laut adalah rantai ekologi yang lengkap, dan tidak ada satu ras pun yang dapat bertahan hidup sendirian. Kamu harus sangat menyadarinya, bahaya wabah laut. Masalah ini adalah masalah besar bagi seluruh samudra biru yang tak berujung, dan itu tidak boleh memengaruhi seluruh rencana karena kepentingan egois. Bagaimana mungkin dia tidak melihat keegoisan Raja Hiu Laut? Jika dia memberikan semua formasi kepada orang ini, dia tidak akan dapat menjamin bahwa itu tidak akan mengancam ras lain dengan ini. Raja Hiu Laut tersipu, dimengerti, ini adalah rencana besar, rencana besar. Tang San berkata, Hiu Laut adalah yang tercepat, jadi tolong hubungi perwakilan dari kekuatan besar di sini sesegera mungkin. Aku akan mendistribusikan pelat susunan bersama, dan produksi pelat susunan juga akan memakan waktu tertentu. Aku akan menggunakan logam langka yang diproduksi di laut. Bawa juga beberapa untuk kugunakan. Oke, Raja Hiu Laut mengangguk. Tang San berkata, ayo buat janji setelah setengah bulan, aku akan datang lagi. Apakah ada pulau besar lainnya seperti Pulau Bulan Sabit di perairan terdekat? Mata Raja Hiu Laut berbinar dan berkata, apakah dewa terus menemukan tempat yang cocok untuk ditinggali manusia? Tang San mengangguk. Di kepulauan yang didominasi oleh Pulau Bulan Sabit ini, migrasi jutaan orang pada dasarnya adalah batasnya, karena reproduksi mereka di masa depan harus diperhatikan, dan keseimbangan ekologis wilayah laut di sekitarnya tidak dapat dirusak. Dan ada puluhan juta manusia yang tinggal di benua Falan, dan jutaan migrasi hanyalah setetes ember. Tang San tahu betul bahwa dia telah memecahkan masalah wabah laut, bahkan jika klan laut tidak menganggap dirinya sebagai dewa laut karena ini, tetapi setidaknya posisinya di klan laut pasti akan stabil, itu jauh lebih aman daripada di benua Falan. Jadi, setelah hari ini, dia telah memutuskan untuk memindahkan sebanyak mungkin manusia ke laut, sehingga akan ada cukup ruang untuk pengembangan. Setelah dia menjadi dewa, beberapa jalur yang cocok untuk kultivasi manusia yang dia pikirkan sebelumnya harus dapat ditentukan. Raja Hiu Laut berkata, ada banyak pulau di timur dan utara lingkungan ini. Lebih baik dari ini, setelah aku kembali, aku akan meminta orang-orangku untuk melakukan survei komprehensif, dan kemudian menggambar peta laut dan memberikannya kepada dewa. Mata Tang San berbinar, dan berkata, itu yang terbaik, aku akan merepotkanmu. Raja Hiu Laut tersenyum dan berkata, tidak masalah, tidak ada masalah, tapi jangan lupa apa yang kamu katakan sebelumnya, aku akan menjadi tungganganmu di Laut Biru yang tak berujung di masa depan, kehormatan ini tidak dapat diberikan kepada klan laut lainnya. Raja Hiu Laut ini dapat memimpin klan Hiu Laut di Lautan Biru yang tak berujung, bahkan klan Naga Laut dan klan Raksasa Laut, yang lebih kuat dari mereka, tidak ada hubungannya dengan mereka.
Mereka tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga pada kemampuan untuk menilai situasi. Hari ini, Tang San memecahkan wabah laut, kejutannya sangat besar, dan itu adalah yang paling dekat dengan Tang San pada saat itu, jadi dia sangat merasakan aura dewa laut di tubuh Tang San. Secara khusus, itu dapat memadatkan kekuatan kepercayaan di seluruh laut, sehingga berbagai jenis klan laut benar-benar dapat bekerja sama. Kemampuan ini saja sudah sangat kuat. Di atas laut, dia jelas bukan dewa, tetapi dia memiliki rasa takut yang kuat dalam dirinya. Raja Hiu Laut memahami bahwa bahkan jika dia berusaha sekuat tenaga, dia mungkin tidak dapat benar-benar melukai orang ini. Setelah pertempuran berlangsung lama, mungkin itu masalahnya. Pencegahan yang dibawa oleh Trisula Dewa Laut Tang San masih memiliki ketakutan yang tersisa bahkan sampai sekarang. Oleh karena itu, lebih jelas bahwa masa depan Tang San seperti itu tidak terbatas, mungkin itu benar-benar warisan Dewa Laut, atau bahkan penyelamat seluruh samudra biru yang tak berujung. Apa yang kamu tunggu tanpa memeluk pahamu seperti ini? Soul Land 5 Chapter 688 Memeluk Paha. Tidak hanya untuk memeluk, tetapi juga untuk memeluk dengan indah. Di masa depan, jika orang ini benar-benar menjadi dewa laut dan menjadi kaisar, maka dia akan menjadi pelayan naga. Ada beberapa musuh hiu laut, apa yang kamu takutkan ketika kamu memiliki yang satu ini di masa depan? Tang San melihatnya dalam-dalam, tersenyum sedikit, dan berkata, kamu adalah yang tercepat, dan gunung itu secara alami paling cocok untukmu. Yah, aku harus kembali dulu. Kamu memberitahu berbagai klan untuk datang ke sini sesegera mungkin, bahkan jika itu jauh untuk bertahan hidup. Klan laut juga mencoba untuk datang, sehingga kita juga dapat membuat arai mencakup area yang lebih luas sebanyak mungkin. Meskipun metode pemurnian wabah laut ini dapat menyembuhkan gejalanya tapi bukan akar masalahnya, setidaknya bisa sangat mengurangi kematian klan laut. Raja Hiu Laut Louis mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, aku mengikuti perintahmu. Baru saat itulah Tang San melangkah ke formasi teleportasi dan kembali ke lembah emas. Cahaya berkedip, Tang San berjalan keluar dari formasi teleportasi di lembah emas. Dia tidak bisa tidak terlihat terkejut saat dia berjalan keluar, karena, di luar formasi teleportasi, Mei Gongzi sudah menunggu di sana. Kemana saja kamu? Aku sudah lama menunggumu. Mei Gongzi berkata dengan sedikit marah. Hati Tang San membeku, karena apa yang dia rasakan dari suasana hati Tuan Muda Mei bukanlah nada centil, melainkan gelisah. Ada wabah laut di dekat Pulau Bulan Sabit. Aku membantu klan laut membersihkan wabah laut. Ada apa? Apa yang terjadi? Tang San bertanya dengan suara yang dalam. Ekspresi Mei Gongzi membeku, alisnya berkerut, dan dia berkata, memang ada kecelakaan. Pengadilan leluhur ada di sini. Aku diperintahkan untuk pergi ke pengadilan leluhur untuk melaporkan tugasku sebelumnya. Mendengar apa yang dia katakan, Tang San terkejut, tidak sabar. Suting sangat tidak sabar. Berapa lama kamu akan diizinkan pergi? Tang San bertanya. Mei Gongzi berkata, aku menghindari dan mengatakan bahwa kota Keri masih tidak stabil karena warisan baru saja selesai, dan itu tidak akan dapat pergi untuk sementara waktu. Utusan pengadilan leluhur berkata, beri aku paling lama 3 bulan, dan dalam waktu 3 bulan, aku harus pergi ke pengadilan leluhur untuk melaporkan tugas, jika tidak, itu akan dianggap tidak menghormati pengadilan leluhur dan kehilangan posisi penguasa kota. 3 bulan, sudah kurang dari 5 bulan sejak Mei Gongzi berhasil naik tahta, ditambah 3 bulan, hitungan penuhnya mendekati 8 bulan, yang 4 bulan lebih awal dari tahun aslinya. Untungnya, Tang San selalu lebih awal ketika dia membuat berbagai rencana, dan masih ada penyangga 3 bulan sehingga dia tidak akan lengah. Tang San berkata, 3 bulan adalah 3 bulan. Kamu harus mempercepat kultivasimu dan meningkatkan kultivasimu sebanyak mungkin. Aku juga akan membuat persiapan di sini. Semuanya akan berjalan sesuai dengan rencana kami sebelumnya. Meskipun lebih cepat dari jadwal, rencana tetap tidak berubah. Ada sedikit kekhawatiran di mata indah Mei Gongzi, dia membuka mulutnya, seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia masih tidak mengatakannya. Tang San secara alami memahami kekhawatiran di hatinya, dan berkata dengan lembut, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa, semuanya terserah padaku. Setelah membantu klan laut membersihkan wabah laut kali ini, aku memiliki sedikit lebih percaya diri. Setelah sebulan, aku akan berbicara baik dengan klan laut. Baru-baru ini, aku memperkirakan bahwa aku akan menghabiskan lebih banyak waktu di Pulau Bulan Sabit, dan aku akan menyerahkan pembuatan kapal dan migrasi kepadamu. Saat ini, hubungan antara klan laut dan kami akan menjadi semakin ramah,
jadi rencana migrasi kami akan terus memindahkan lebih banyak suku ke luar benua Falan, meninggalkan jangkauan monster dan roh. Oke, Mei Gongxi mengangguk. Selama dia melihat Tang San, hatinya relatif stabil, terutama ketika melihat matanya yang lembut dan stabil, dia akan merasa bahwa semuanya ada di bawah kendalinya. Kalau begitu aku akan kembali dulu. Mei Gongxi sangat merasa bahwa tidak ada cukup waktu, dan berharap dia bisa menggunakannya dengan memecahnya menjadi 2 setiap detik. Tunggu sebentar, Tang San menghentikannya. Tepat ketika Mei Gongxi sedikit terkejut dengan apa yang akan dia katakan, Tang San melangkah maju, mendatanginya, dan memeluknya ke dalam pelukannya. Apa yang kamu lakukan? Mei Gongxi dengan lembut menepuk bahunya dengan wajah memerah. Energi, kekuatan dan kepercayaan diriku datang darimu. Hanya ketika aku penuh energi, aku dapat bergerak lebih maju lagi, kata Tang San sambil tersenyum rendah. Mei Gongxi tertegun sejenak, kemudian, rona merah di wajah cantiknya meningkat sedikit, tetapi dia tidak berjuang lagi, dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan meletakkan pipinya di dadanya. Kenapa dia tidak? Hanya ketika dia bersamanya, hatinya dapat menjadi yang paling stabil dan tulang punggungnya. Dia adalah sumber kepercayaan dirinya dan pilar yang paling kuat. Meringkuk dalam pelukannya, kelelahan di hatinya tampaknya menghilang secara diam-diam. Hati keduanya juga diam-diam semakin dekat. Tang San dengan lembut membelai rambutnya yang panjang, helaian rambutnya yang lembut memiliki aroma yang samar, yang memberinya kedamaian yang tak terlukiskan. Banyak pengaturan akan diluncurkan dalam 3 bulan ke depan. Pembekalan Mei Gongxi tidak hanya apakah dia benar-benar dapat mewarisi posisi penguasa kota-kota Keri, tetapi juga kunci apakah mereka benar-benar dapat bersaing dengan istana leluhur di masa depan. Semua itu akan dilakukan dalam pembekalan ini. Kaisar Iblis Besar Tianhu mengendalikan keberuntungannya, jadi alasan mengapa tanya jawab Mei Gongxi lebih cepat dari jadwal pasti karena dia merasakan perubahan dalam keberuntungannya. Jika bukan karena Tang San yang tidak berani membiarkan Mei Gongxi menggunakan Tianjiling, agar tidak menjadi bumerang pada sumber hidupnya, jika tidak, dia yang sepenuhnya dikenali oleh Tianjiling akan mampu menyembunyikan Tianji ke batas tertentu. Tapi Tang San lebih suka berada dalam bahaya yang lebih besar daripada membiarkannya rusak. Sebagai Raja Dewa, yang paling dia pedulikan adalah masa depan kedua orang itu, dan dia tahu apa yang benar-benar akan memengaruhi masa depan mereka. Setelah berpelukan untuk waktu yang lama, ketika Mei Gongxi pergi, Tang San memintanya untuk menyiapkan bahan lain untuknya. Untuk periode waktu berikutnya, dia akan tinggal di sisi Pulau Bulan Sabit dan membuat lempeng formasi Dewa Laut. Di area Samudera Biru yang tak berujung, kesadaran dewa yang dia konsumsi dapat dengan cepat diisi ulang melalui kekuatan keyakinan, dan kecepatan serta efek membuat array jauh lebih baik. Setelah mengkonfirmasi metode pemurnian wabah laut, Tang San tentu saja tidak akan menyia-nyiakan upaya untuk berkontribusi pada Samudera Biru yang tak berujung. Ini adalah lingkaran yang baik, dia memberkati klan laut, dan dia pasti akan bisa mendapatkan umpan balik dari klan laut, dan kekuatan keyakinan secara alami akan lebih mudah untuk dipadatkan. Kepedulian klan laut terhadap manusia juga akan semakin dekat. Pada minggu berikutnya, beberapa kekuatan klan laut mulai berkumpul menuju Pulau Bulan Sabit. Yang pertama tiba adalah kepala klan Walrus saat ini, yang juga merupakan Feng Hao Douluo yang baru saja memasuki level Raja Iblis Besar. Wilayah laut yang dekat dengan kota Keri pada awalnya adalah tempat tinggal klan Walrus. Berbeda dengan klan Hiu Laut, yang tidak memiliki tempat tinggal tetap, mereka akan membegal kemanapun mereka pergi. Sebagian besar klan laut yang kuat memiliki kandang mereka sendiri. Wilayah laut. Patriark klan Walrus memiliki pengakuan yang tidak kalah dengan daripada Raja Hiu Laut kepada Tang San. Raja Walrus ini bahkan bisa dikatakan bersyukur, karena wabah laut yang baru saja dibersihkan Tang San ada di ruang tamu klan Walrus. Setelah wabah laut menyebar, Walrus akan kehilangan rumah mereka bahkan jika mereka dapat melarikan diri. Oleh karena itu, Raja Walrus secara langsung menyatakan persetujuannya kepada, dan mengakui posisi Dewa Laut Tang San. Mampu membersihkan wabah laut adalah hal terpenting bagi seluruh klan laut. Selanjutnya, banyak klan laut mulai berdatangan. Klan laut ini kuat dan lemah, Tang San menemukan bahwa jumlah orang kuat di klan laut sebenarnya sangat besar, tetapi jumlah orang kuat tingkat atas kecil. Selama seminggu terakhir, ada puluhan Feng Hao Douluo tingkat Raja Iblis, tetapi hanya ada satu Raja Iblis besar, Raja Walrus. Di bawah Raja Iblis, ada sejumlah besar Feng Hao Douluo yang setara dengan tingkat ke-9 di benua Falan, dan sudah ada ribuan dari mereka.
Dan kedatangan mereka, apa yang pertama kali dirasakan Tang San adalah bahwa kekuatan keyakinan yang dapat diserapnya tumbuh, dan secara alami lebih mudah untuk membuat lempeng formasi Dewa Laut. Dia tidak kekurangan sarana untuk mengendalikan kesadaran, tetapi dia tidak berani menggunakannya dengan santai sebelumnya, dan kecepatan di mana kekuatan spiritual diubah menjadi kesadaran terlalu lambat. Namun kekuatan keyakinan berbeda, keyakinan pada mulanya ditujukan kepada dewa-dewa. Jauh lebih mudah untuk berubah menjadi kesadarannya sendiri, dia sendiri adalah Dewa Laut, jadi lebih mudah untuk diserap.